Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Jumat 29 Januari 2021. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir. Kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kita dibimbing Tuhan untuk mengerti, memahami, dan menghayati kerajaan Allah. Wah, ini tidak mudah ya. Otak kita, pikiran kita diajak Tuhan mengerti, memahami, menghayati kerajaan Allah. Mari kita berupaya agar hidup kita bertumbuh seperti apa yang menjadi kehendaknya. Saya kutipkan, "Memang biji itu yang paling kecil, yaitu biji sesawi, daripada segala jenis yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain." Nah, kata kunci pribadi yang menghayati kerajaan Allah itu satu kata, tumbuh. Nah, semoga kita mampu merenungkan hidup kita. Semoga kita terbantu dengan Injil suci ini. Apakah dalam menjalani hidup ini aku bertumbuh? Makin hari, sidik-sidik, makin baik. Nah, semoga ini menjadi renungan kita bersama. Tumbuh. Untuk tumbuh butuh sesuatu. Nah, saya mau mengungkapkan ini. Untuk tumbuh membutuhkan C3. Apa? C3. C yang pertama yaitu komitmen. Nah, untuk bertumbuh kita butuh komitmen dalam tanggung jawab kita, dalam relasi kita, di dalam keluarga kita, di dalam menjalani hidup rohani kita, butuh komitmen. Wah, pribadi yang berkomitmen, dia sungguh punya dedikasi yang besar untuk mewujudkan apa yang menjadi tanggung jawabnya di dalam kontrak kerja, di dalam kesepakatan, di dalam janji perkawinan termasuk
membutuhkan komitmen. Seorang wanita, seorang pria berkomitmen untuk hidup bersama sampai akhir hayat. Nah, ini membutuhkan semangat dedikasi yang tinggi. Yang kedua, C yang kedua, konsisten. Nah, ini semoga sungguh juga menjadi renungan kita. Apakah kita konsisten dalam menjalani hidup ini seperti orang belajar? Konsisten. Nah, namun juga kadang perlu ditambah persisten. Seperti ketika belajar angkat berat. Nah, konsisten selalu belajar setiap minggu 2 kali. Lalu seling minggu ditambah beratnya. Minggu ini mungkin 2 kilo, lalu kemudian 3 kilo, lalu 5 kilo, dan seterusnya. Semoga dengan demikian terjadi pertumbuhan makin baik, bahkan makin kuat dengan konsisten dan persisten. Nah, C yang ketiga, kompeten. Nah, menjadi pribadi-pribadi yang kompeten. Pribadi yang mau terus belajar supaya menguasai, mengerti, memahami apa yang menjadi bidangnya. Sehingga di dalam bidangnya itu dia punya nilai plus. Nah, semoga entah sebagai guru, sebagai murid, sebagai imam juga, sebagai peternak, sebagai petani, apakah aku layak diberi nilai plus, predikat nilai plus. Nah, semoga ya kita sungguh-sungguh merenungkan untuk bertumbuh, memahami kerajaan Allah. C3, komitmen, konsisten, dan kompeten. Dan yang terakhir, semoga ya kita tidak hanya komat kamit, namun sungguh-sungguh benar-benar ingin mewujudkan hidup sesuai dengan kehendak Allah, memahami, mengerti kerajaan Allah dengan semangat pertumbuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.